Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita pelajaran matematika dimulai, terlebih dahulu kita akan menunduk sejenak kepala kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Selesai. Untuk membahas tentang aturan kosinus pada setiap segitiga ABC akan berlaku 1. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif 2BC cos A. Itu untuk di sisi A. Yang kedua, sisi B, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat negatif 2AC cos B. Di sisi C nomor 3, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat negatif 2AB cos C. Untuk memahami penjelasan sisi A, sisi B, dan sisi C di atas, mari kita memperhatikan gambar di bawah ini sebagai bahan buktinya, yaitu pada gambar yang pertama sudut A sampai dengan sudut B segitiga ABC, di mana sisi A yaitu berada pada sisi miring dan sisi C berada pada sisi miring juga, dan alasnya adalah ada pada sudut A dan sudut B, di mana sudut A itu adalah ada pada 0,0, sedangkan sudut C sama dengan B,0, sedangkan sudut B sama dengan C cos A, C sin A. Pada gambar kedua di samping, yaitu berada sudut tumpul, yaitu pada segitiga ABC, di mana sudut A adalah sebagai sudut tumpulnya dan sudut B sama dengan seperti tadi, yaitu B,0, dan sudut B sama dengan C cos A, C sin A. Dari gambar di atas, perhatikanlah gambar di atas, kita gunakan rumus jarak, di mana rumus jarak itu adalah D kuadrat sama dengan X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Itu pada rumus jarak. Jadi jarak dari titik B, C cos A, C sin A, ke titik C yaitu B,0 adalah sebagai berikut. Rumus jarak tadi kita akan berubah, di mana Y1 nya adalah C cos A, sedangkan Y2 nya adalah negatif B. Yang berikutnya yaitu Y1 nya adalah C sin A dikurangi Y2 nya adalah 0. Berarti rumus jarak tadi dapat dilakukan sebagai berikut. A kuadrat sama dengan C cos A kurang B pangkat 2 ditambah C sin A dikurangi 0 pangkat 2, sehingga dapat diperoleh. Jadi kurung yang pertama kita menggunakan dengan cara memfaktorkan. C kali C sama dengan C kuadrat, sin cos kali cos sama dengan cos kuadrat pada titik A, dikurangi dengan 2BC cos A ditambah dengan B kuadrat. Sampai di situ untuk rumus kurung yang pertama dengan menggunakan dengan cara memfaktorkan.
Kurung yang kedua karena dikali 0 akan menghasilkan 0 sehingga sisanya C kuadrat kali C. C kali C sama dengan C kuadrat. Sin kali sin sama dengan sin kuadrat pada titik A. Sedangkan 0 kali 0 tetap 0 diabaikan saja sehingga hasil akhirnya untuk kurung kedua C kuadrat sin kuadrat A. Kita susunkan dengan huruf, yaitu huruf B, huruf C. Karena ada B-nya sebelahnya itu dan C sebelahnya lagi, kita akan buat yaitu B kuadrat ditambah dengan C kuadrat kali cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A dikurangi dengan 2BC cos A. Itu sudah susunannya, sehingga sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Itu pada rumus sisi A tadi di atas tadi itu terbukti sudah. Itu akan mendapatkan bukti rumus yang paling atas tadi. Analog untuk rumus 2 dan 3 sama seperti rumus-rumus yang ditemukan pada buktian rumus A. Sisi A yaitu A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat negatif 2BC cos A. Begitu yang B, B itu tinggal AC, sedangkan C nya itu tinggal AB. Itu saja penggantian analognya tadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh untuk melengkapi kesempurnaan rumus itu. 1. Diketahui segitiga ABC di mana titik AB sama dengan 5 dan titik AC sama dengan 8 dan sudut A sama dengan 60 derajat. Hitunglah panjang sisi BC. BC itu kan yang sebelahnya itu kan belum ada BC-nya. AB-nya sudah ada 5, AC-nya sudah ada 8 dengan sudut A-nya berada pada 60 derajat. Berarti kita akan mencari, kita menggunakan sisi A. Sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif 2BC cos A. Nah, B-nya sudah kita ketemu, yaitu B-nya itu pada sisi AC itu sama dengan B, sedangkan sisi C-nya itu ada pada AB. AB itu sama dengan sisi C, sedangkan sisi A itu ada pada BC. Yang ini kita cari itulah BC. Kan pertanyaan berarti sisi A nih. Ini kita cari. Berarti sisi A kuadrat sama dengan sisi B kuadrat plus sisi C kuadrat negatif 2BC cos A. B-nya sudah kita ketemu yaitu 8 kuadrat, sedangkan C-nya sudah 5, berarti 5 kuadrat. Diganti BC-nya adalah, B-nya tadi adalah 8 dan C-nya tadi adalah 5, berarti negatif 2 kali 8 kali 5 cos 60 derajat pada sudut A tadi. Cos 60 derajat itu berapa? Setengah. Tinggal ganti itu saja. Berarti 8 kali 8 64, 5 kali 5 25. Negatif 2 kali 8 kali 5, 8 kali 5 40 kali 2 negatif 80 dikalikan setengah. Berarti sama dengan 89 dikurang 40 sama dengan 49. Itu untuk A kuadrat. Berapa nilai sisi A-nya? Kita cari. Sisi A sama dengan akar 49. Akar 49 sama dengan akar 7 kali akar 7. Berarti A sama dengan 7. Karena sisi haruslah bernilai positif, maka panjang sisi BC sama dengan 7 cm. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan sisi B sama dengan 3 cm dan sisi C sama dengan 4 cm. Sudut A sama dengan 90 derajat. Tentukanlah sisi A. Nah, ini karena kita yang mencari sisi A sama aja dengan pertanyaan tadi lagi pada rumus jarak tadi. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif 2BC cos A, sama itu.
Berarti masih kita mencari sisa A, karena sudut A nya ditemukan 90 derajat. Kita akan mencari sisi B nya. Tadi kita mau ketemu 3, berarti 3 kuadrat. Sisi C sama dengan 4, berarti 4 kuadrat. Negatif 2 kali 3 kali 4 cos 90 derajat. Sehingga 3 kali 3 sama dengan 9, ditambah 4 kali 4 sama dengan 16, dikurangi negatif 2 kali 3 kali 4 sama dengan negatif 24. Sedangkan cos 90 derajat itu 0. Berarti ditemukan 9 tambah 16 di negatif 24 kali 0 itu 0. Berarti sehingga 25 dikurangi 0 itu untuk A kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 25, sehingga diketemukanlah sisi A sama dengan akar 25 sama dengan akar 5 kali akar 5, berarti A sama dengan 5 cm. Itu untuk ditemukan dengan rumus jarak tadi. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan besar sudut dalam segitiga ABC dengan syarat panjang ketiga sisinya harus diketahui. Untuk itu aturan kosinus dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif A kuadrat dibagi 2BC. Itu untuk cos A nya. Cos B nya sama dengan A kuadrat plus BC A kuadrat plus C kuadrat negatif B kuadrat dibagi 2AC. Untuk cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat negatif C kuadrat dibagi 2AB. Contoh yang ketiga, diketahui segitiga ABC sisi A sama dengan 2 cm dan sisi B sama dengan 4 cm dan sisi C sama dengan 5 cm. Tentukanlah besar sudut A dan sudut B. Untuk menyelesaikan persoalan di atas dapat kita menggunakan sudut A dan sudut B. Kita mulai itu dengan menggunakan rumus cos A, yaitu pada sudut A. Cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif A kuadrat dibagi 2 kali BC. Nah sekarang ABC tadi kan sudah ada. B kuadratnya berarti B hanya 4 kuadrat ditambah dengan C nya 5 berarti 5 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat dibagi 2 kali B nya tadi 4 kali C nya 5, 4 kali 5, sehingga ditemukan 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah dengan 5 kali 5 sama dengan 25 dikurangi dengan 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga diperoleh 16 tambah 25 dikurangi 4 sehingga diperoleh 37. Sekarang penyebutnya lagi, pembilangnya 37. Nah 2 kali 4 kali 5 yaitu 4 kali 5 20 kali 2 sama dengan 40, sehingga penyebutnya 40. Sehingga cos A sama dengan 37 dibagi 40 sama dengan 0,925. Lihat daftar kosinus. Sudut A berarti berada pada 22 derajat, 22,4 derajat. Itu dalam tabel logaritma yang kita lihatlah antilohnya itu, lihat di dalam daftar kosinus, sehingga dapat sudut A nya tadi sama dengan 22,4 derajat. Itu dalam daftar logaritma. Cari daftar logaritma yang 4 desimal. Yang kedua pertanyaannya adalah sudut B. Cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat negatif B kuadrat dibagi dengan 2 kali AC.
Jadi A-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat. Pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Dikurangi dengan B kuadratnya berarti 4 kuadrat. Berarti negatif 16. Dibagi 2 kali 2 kali 5. Sehingga diperoleh 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah dengan 25 sama dengan 29 dikurangi 16 sama dengan 13. 2 kali 2 tambah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Berarti cos B sama dengan 13 dibagi 20 sama dengan 0,650. Kita lihat dalam daftar kosinusnya, dalam tabel itu 0,650 itu berada pada sudut B sama dengan 49,5 derajat. Demikianlah perjumpaan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya akan memberikan tugas setelah saya mengajarkan materi tentang aturan kosinus ini. Mudah-mudahan kalian dapat memutarkan videonya berkali-kali agar dapat mengerti bahasa yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.